Universitas merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki peran yang sangat penting bagi negara, yaitu untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kampus terbanyak di dunia, yaitu masuk peringkat ke-3 dengan total kurang lebih dari 2.694 yang tercatat pada tahun 2020. Yang pertama tentu saja adalah India. India memiliki kurang lebih 4.381 kampus. Dan yang kedua adalah Amerika. Amerika memiliki sekitar 3.254 kampus. Dari banyaknya kampus, maka tak heran jika banyak sekali mahasiswa yang tercatat, yaitu sekitar 8,6 juta mahasiswa pada tahun 2021. Tapi pada tahun 2022 ini muncul isu yang sangat menggemparkan bagi masyarakat Indonesia, yaitu isu kesehatan mental. Dari hasil survei kami mendapatkan bahwa ternyata mereka mengalami suatu permasalahan kesehatan jiwa, seperti misalnya kecemasan, kemudian juga gejala-gejala seperti merasa kesepian, kemudian juga merasa gejala-gejala mood yang menurun, yang merupakan suatu gejala-gejala depresi. Masalah ini masih berkembang meskipun sudah banyak kampanye pencegahan digalakan. Rentannya peristiwa bunuh diri mahasiswa yang menjadi bukti bahwa kesehatan mental masyarakat Indonesia belum sepenuhnya teratasi. Mahasiswa pada tingkatan akhir merupakan golongan yang sangat rentan terhadap gangguan kesehatan mental ini, seperti stres, kenapa nggak selesai ngeditnya? depresi. Dan juga frustasi. Pada taraf yang lebih tinggi, kesehatan mental dapat mengakibatkan seorang terganggu secara emosional dan juga fisik. Beberapa hal tersebut disebabkan karena pertama, banyaknya tekanan dari berbagai sisi keluarga, pertemanan, dan lingkungan perkuliahan. Yang kedua adalah overthinking. Ini adalah penyebab yang banyak dikeluhkan oleh mahasiswa. Kenapa overthinking? Minggu tiap malam itu gimana caranya biar lulus tepat waktu, biar nggak jadi beban keluarga lagi. Karena mereka lebih banyak berpikir daripada mengerjakan. Banyak mikir kerjaan, banyak mikir skripsi, banyak memikirkan nanti mau ngapain. Sayangnya, meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental ini tidak diimbangi dengan jumlah penyediaan layanan konsultasi psikolog. Mahasiswa sebenarnya bisa mengakses layanan psikologis di kampus, tapi tidak semua kampus memiliki layanan tersebut. Kalau kita umpamakan misal, mahasiswa tersebut berkonsultasi di psikolog atau psikiater di luar, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Rata-rata biaya yang harus dikeluarkan seseorang ketika ingin melakukan konsultasi pada psikolog ataupun psikiater yaitu sekitar 300 sampai 400 ribu. Dan itu tidak sesuai dengan kantong mahasiswa yang hanya pas-pasan. Ya, walaupun banyak dari mereka yang berkeluarga di atas rata-rata. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa tingkat akhir supaya bisa survive dan tidak terjadi stres ataupun depresi? Yang pertama, tidur yang cukup.
kurang tidur dapat membuat otakmu tidak dapat bekerja secara efisien, sehingga sulit dalam berkonsentrasi. Yang kedua, olahraga. Salah satu cara paling mudah dalam mengatasi stres yaitu olahraga. Lakukan olahraga apapun yang kamu suka, misalnya berlari, bulu tangkis, ataupun senam. Yang ketiga yaitu jangan memaksakan diri. Misalnya kamu sedang ngebut atau sedang ingin cepat lulus dan mengerjakan skripsi tanpa kamu tidur berhari-hari, ataupun kamu sedang ada kegiatan kampus, misal organisasi atau kegiatan UKM yang membuat kamu tidak istirahat sedikit pun. Stop itu semua. Hal tersebut memang penting, tapi yang paling penting di antara hal tersebut yaitu adalah kesehatanmu. Tanpa kesehatan, kamu tidak akan bisa melakukan banyak hal dengan baik. Yang terakhir adalah memanjakan diri. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan seperti menonton bioskop, ke salon, nongkrong bersama teman, dan lakukan hal-hal yang lain yang kamu sukai. Nah, tujuan kalian kuliah bukan hanya untuk meraih gelar sarjana, tapi juga untuk melatih kemandirian dan kedewasaan berpikir. For me, see you next video and don't forget to subscribe. Bye bye.